Halo guys, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Pagi ini seperti biasa, jemur-jemur para kadal ya. Nih, di sini udah pada dijemur. Tadi yang babyan iguana albino udah sampai sana ya. Udah saya kasih di tempat yang rindang. Nah, kepanasan garing soalnya guys. Nah, ini hari ini aku mau sedikit mensepil. Aku punya baby biawak satu lagi ya. Nih, tapi ini bukan biawak kali pada umumnya guys. Ini biawak savana yang masih baby juga. Yo karena apa ya? Yo ini adalah repotnya nek punya iya babyan reptile ya. Jadi kudu diangkatin bendino dijemur gitu loh. Kalau yang udah gede-gede kayak gini kan 2 hari 3 kali sehari, 3 kali sehari, 3 hari sekali jemur. Ini si simbok galak guys. Apakah masih galak? Masih mangap ya. Simbok galak masih galak juga. Ini juga tak jemur juga. Ini sengaja aku jemur agak siangan ya, hampir jam setengah 11-an, karena Solo itu mulai beberapa hari ini tuh dari siang habis zuhur itu sampai malam tuh hujan rampung-rampung guys, hujan gitu. Apalagi kalau kita punya baby-babyan yang setiap hari harus dijemur gitu. Aku kalau baby-babyan tetap setiap hari harus tak jemur guys. Apalagi di cuaca-cuaca sing wadem ya, termasuk adem lah ya di Solo. Nah, itu harus tak jemur biar mereka gak gampang pilek satu, terus yang kedua tuh mereka gak terkena MBD gitu loh, atau metabolic disease sing tiba-tiba kok lumpuh ngono-ngono kuwi. Nah, lebih repot lagi kalau kalian punya baby reptile sing dari daerah asal itu daerah yang kering gitu, yang panas gitu. Wah, itu lebih repot lagi gitu. Jadi kita dari pagi kita jemur, mungkin habis jemur masih ada ekstra lampu gitu, entah UVA UVB. Tapi kalau si savana ini, si Safmon di tempatku ini, dia jam setengah, aku karena mulai aktivitas tuh dari subuh ya, jadi jam setengah 4 itu udah mulai tak lampu UVA ya. Terus nanti jam 10 atau setengah 11 pokoknya matahari udah mulai muncul terik gitu, tak keluarin, tak jemur sekitar setengah jam. Kenapa kok harus setengah jam? Karena dia butuh banget panas guys. Di daerah sana itu kan ya jenenge apa ya, biawak savana ya, jadi kering tapi masih ada sedikit rerumputan kehijauan gitu loh guys. Nah, dia butuh banget itu gitu. Jadi ya aku mengandalkan UVB yang benar-benar dari matahari langsung gitu loh. Nah, terus kalau pakai lampu gimana? Ya boleh aja gitu loh. Nah, guys, ini sambil aku ngecek ya, ngecek mereka ini, si Eka aman, si Mr. Mbok Galak, Mrs. Ding, si Mbok Galak juga aman, lagi berjemur juga. Ini aman juga. Ini yang masih grumpy banget yang ini guys. Ini sama pananane, berarti pananane masih grumpy banget, masih defense. Kebanyakan orang itu mengalami masalah yang mirip ya, khususnya untuk Safmon itu karakternya memang kadang ugal-ugalan gitu guys. Jadi karena CB Indo tuh sekarang udah minim ya, udah sedikit lah CB Indo. Jadi captive breed yang dari Indo langsung itu sekarang udah sedikit, jadi ini kebanyakan impor. Nah, karakter impor itu biasanya sulit ditebak gitu guys. Jadi mereka adaptasinya lebih lama daripada yang CB Indo. Akhirnya rada-rada galak gimana gitu. Gampang banget terdistraksi sama ini guys. Kalau stres sudah pasti ya, apalagi usia-usia baby
Terus sama apa lagi ya? Gampang terdistraksi, stres, curiga. Itu paling sering terjadi di Safmon gitu. Nah, teman-teman kalau usia baby mereka hissing, terus kadang dikit, kadang defense itu ya kayak gitu karakter Safmon, apalagi yang bukan CB Indo ya, yang orang masukin lewat impor-imporan dari luar itu kebanyakan seperti itu gitu. Apakah bisa sembuh? Ya 50-50 juga. Maksudnya ada beberapa kasus yang memang tidak bisa sembuh sama sekali sama rasa curiga atau takut gitu. Nah kayak gini kan dia masih curiga, tapi memang harus sering dihandle guys. Cuma ini lumayan enaknya dia nggak gigit gitu loh. Ini nggak gigit. Enaknya itu, ya wedi-wedi gitulah. Wedi-wedi biasa gitu guys. Gitu. Tapi memang harus dihandle. Nah ini biasanya aku kalau jemur, kalau khusus si Safmon ini pertama aku kasih ini dulu guys, jemur kering dulu. Setelah jemur kering baru jemur basah gitu. Ya sebetulnya ada gantian sih. Ini aku mau angkat si pananannya. Pananannya mau tak angkat dulu guys, mau tak pindahin ke dalam karena dia tadi yang gede-gede ini tuh udah dari tadi tak jemur guys. Nih aku masih pakai sarung tangan karena karakternya masih ugal-ugalan. Masih striking guys. Ini tadi udah tak handle dari tadi guys. Ini masih perlu adaptasi lagi isi panangannya. Ini mau tak masukin dulu guys. Terus airnya mau tak buang sedikit nanti buat rendaman si ininya guys, si biawaknya. Ini seka juga tak masukin. Nah kemarin habis makan ya seka. Ya terus si rhino nggak pindah di sini karena dia betah panas banget guys. Ini si rhino iguana. Nah, ini kita tinggal ngambil si apanya, baby Safmonnya guys. Kita pindah ke tempat yang apa namanya, agak becek. Sini pakai air tetap. Kenapa kok pakai air? Ya karena memang harus pakai air nih. Dia karakternya masih gini guys. Cuma Safmon ini memang karakternya ugal-ugalan. Nih, woish. Selesai sedikit. Kita tambahin air guys. Nah ini kandangnya masih tetap harus dijemur karena kandangnya dia harus sedikit banget lembabnya, malah kalau bisa jangan lembab-lembab. Terpisnya dia guys. Itu dia. Apakah harus masih sering handle mas gitu? Ya sering, harus sering handle juga gitu. Karena karakter Safmon sendiri kalau dari usia segini ya nggak di handle bakal hissing atau ini lagi apa, defense kandang terus. Ini masih tak jemur setiap hari guys si Safmon ini. Ini udah beberapa hari makannya lewat tanganku terus ya, jadi tak hand feed.
Cuma yang gue sumpit guys, nek ora deh salah gigit bahaya. Coketannya lumayan soalnya rahangnya tuh dia bener-bener kayak dinosaurus gitu guys. Gede gitu loh ini deh, ini struktur tulangnya tuh sama giginya tuh apa ya, kuat gitu loh guys, beda sama biawak kali pada umumnya gitu. Kalau ini nggak tak paksa grab, jadi memang tak gini aja. Gini nanti tak lepas lagi, terus tak ambil lagi. Ada yang lebih galak dari ini guys, usia-usia segini tuh. Sekarang sepertinya ini kalau untuk aku ya sudah panas banget guys. Pertanyaannya, kalau untuk pemula gimana bang? Kalau untuk pemula sih menurutku sangat tidak recommended ya. Tapi kalau kalian mau coba-coba suka tantangan ya monggo gitu loh. Tapi menurutku kalau ini buat pemula memang kurang gitu. Kurangnya apa? Care sheet-nya tuh lumayan rumit. Kalau kalian pernah pelihara body dragon ya kayak gitu loh. Jadi lampu UVA UVB itu hampir 4-5 jam sehari, terus masih harus jemur juga. Kandang bener-bener kalau bisa nggak usah lembab gitu, bener-bener kering. Terus kalau jemur, kalau kalian pakai kontainer, kalau bisa kontainer kandangnya itu juga dijemur gitu guys, jadi bener-bener lembabnya tuh hilang gitu loh. Apakah perlu water dish? Perlu water dish juga gitu. Terus makanannya dia kan full serangga ya, full serangga sampai usia besar ya bisa lah tikus sesekali atau mencis sesekali nggak apa-apa. Tapi kalau kebanyakan biasanya akan mengakibatkan sudden death guys, atau tiba-tiba lemes mati gitu. Yang disarankan aku di grup-grup Safmon Indonesia itu rata-rata pada masih usia remaja atau adal gitu, pada masih dikasih serangga gitu guys, entah dubia, entah jangkrik, entah turkish, rata-rata masih pada pakai serangga di usia adal gitu. Karena di alamnya sendiri itu mereka juga makanannya atau pakannya itu ya serangga-seranggaan gitu guys. Jadi lebih ke insektivore daripada ke karnivore gitu. Ingat kalau kalian pelihara ini insektivore ya, insektivore. Jangan dikasih sayuran guys. Yo. Kewannya kayak gini beda dari biawak pada umumnya, terus kalian kasih apa namanya, buah-buahan apa sayuran ya gak masuk, gak bisa, mereka gak bisa mencerna. Kecuali kayak iguana ngono kuwi kalian kasih apa namanya, kombinasi duduk iguana loh ya, maksudnya terah iguana itu kan ada beberapa yang dia herbivora, ada yang omnivore gitu. Kalau jenis iguana common pada umumnya, sing iguana green, red, hypo gitu-gitu kan mereka lebih ke herbivore. Tapi kalau sing sikluraan itu biasanya ada mereka pelihara, mereka konsumsi serangga sama sayur-sayuran dan buah-buahan gitu guys, gitu. Dan biasanya kalau iguana itu lebih suka panas ya. Ada beberapa biawak yang suka panas, khususnya biawak-biawak yang memang dari daerah kering atau panas gitu loh, kayak black throat monitor, terus savannah monitor gitu. Dulu mereka butuh benar-benar daerah yang kering atau panas. Tapi harus, kalau kita pelihara ya, kalau kita pelihara sebagai pet atau di captive breed ya memang harus ada kolam atau water dish lah buat mereka berendam. Karena setelah aku mengamati, kalau dulu kan si body dragon atau mungkin Euromastic itu kan salah satu kadal yang memang
tempat panas atau di gurun ya, mereka tuh kandangnya memang benar-benar harus kering. Makanya jarang banget orang pelihara Euromastic atau Bearded Dragon tuh ada water dish-nya gitu. Mungkin tempat makan tok gitu loh. Tapi kalau si Savannah Monitor, terus Albigularis atau Blackthroat Monitor gitu, mereka tetap harus ada water dish-nya guys, buat mereka berendam. Karena sesekali mereka meskipun di tempat panas hidupnya, tapi dia butuh ngadem ke awak gitu loh. Jadi kadang tuh mereka ke water dish buat ngerendam gitu, rendam badannya dia gitu beberapa menit, terus mereka langsung berjemur lagi gitu, meskipun paginya udah dijemur dan direnangin ya. Jadi jemur basah, meskipun pagi udah dijemur basah terus jemur kering, mereka tetap kadang sesekali dalam sehari itu mereka berendam sendiri gitu guys, gitu. Terus untuk care sheet-nya, untuk kandangnya sebetulnya ya pada umumnya pelihara kadal sih, kalau bisa 2 kali lebih panjang daripada tubuhnya gitu. Karena aku tuh ini ya kontainer boxing umum ya, sakmene ya sing ukuran 45 ya ora kecil-kecil banget, ora gede-gede banget, pas buat dia untuk monitoring, untuk wirawiri pas guys. Terus biasanya tak kasih ini guys, jenis cave, gua-guaan gitu loh. Jadi dia kalau mau bersembunyi tinggal ke cave-nya di dalam guanya. Terus kalau mau berjemur tinggal naik ke cave-nya, itu atasnya sini udah lampu UVA 4-5 jam gitu guys. Nanti makan tak suapin. Nah ini biasanya tuh si Saffmon, meskipun usia-usia seperti ini, usia-usia aman sebetulnya, dia tuh masih curigasan banget. Dan di usia-usia segini itu memang harus mulai dilatih untuk makan dari ini kita guys, dari tangan kita, entah itu hand feed langsung atau pakai pinset gitu atau tweezer. Itu biar dia lebih cepat kenal, membantu dia lebih cepat kenal sama kita, sama membantu dia nggak curiga lagi sama kita guys, gitu. Ini soalnya tampangnya masih tampang curiga guys, kalau bisa kalian lihat, tampangnya itu masih tampang curiga banget, belum santai gitu loh, gitu. Nah ini baru tak treatment biar dia nggak terlalu panik atau nggak terlalu kaget kalau sama manusia. Biasanya habis tak giniin, habis tak jemur gini, tak taruh di depan rumah yang biasa aku naruh toruto itu selama kurang lebih 1 jam. Habis itu baru tak masukin, tak lampu guys. Oh, masih mangap kan? Masih mangap guys. Jadi modalnya Saffmon itu kalau pegang jangan ragu. Jadi aduh pegang nggak. Kalau kita ragu dia semakin memberontak guys. Jadi langsung di grab fast atau bener-bener cepat-cepat harus diambil biar dia nggak merasa terancam gitu loh. Dan ini kebiasaan gitu loh. Begitu. Aduh. Nah habis ini sebentar lagi baru tak pindah ke sini guys, di kandang keringnya dia. Nah dia mobile di situ, tak pindah-pindah. Nah dia itu kan bawahnya agak menggembung-gembung bawah mulutnya dia. Jadi gelambir itu kalau digembungkan itu salah satu ciri Varanus dia tidak nyaman atau merasa terancam tuh gembung kayak gini guys. Makanya kalau kita semakin tidak berani untuk pegang, jadi kalau pegang kita istilahnya gojek-gajek gitu loh, wah cekelora, dia tuh malah merasa risih gitu. merasa curiga, tambah curiga. Jadi mending kalau ngambil Saffmon, sepengalamanku ya,
beberapa minggu ini. Itu langsung di grab gitu, langsung diambil, langsung di grab, malah dia nggak hishing, nggak nyabet gitu loh. Tapi aku nggak tahu sih, maksudnya karakter Safmon itu kebanyakan seperti apa gitu loh. Karena aku dengar-dengar di grup itu memang cari karakter Safmon sing bener-bener dari bawaan lahirnya itu lumayan enak gitu, agak sulit. Bejo-bejonan lah istilahnya gitu guys, bejo-bejonan gitu. Rata-rata ya kayak gitu, bahkan ada yang lebih parah gitu loh. Lebih parahnya tuh mereka nyabet terus gigit gitu, rata-rata gitu. Dan jampi wis pada umumnya lah ya, nek jampi wis umumnya wis wajar usia babyan gitu loh. Tapi kalau kalian pengen tetap pelihara ya nggak apa-apa, karena size-nya dia itu nggak terlalu besar juga gitu loh. Paling mentok 1,5 mentok paling panjangnya ya, gede gitu loh. Atau malah kurang dari itu, malah ya kurang dari 1 meter mungkin bisa. Jadi size-nya nggak terlalu besar, nggak seperti kalau Salvatore kan iso gede ya, 2 meteran ya. Kalian perlu kandang gede juga. Nah ini enggak, ini lebih friendly kandangnya. Aduh ngasih kesel kandangnya ya, tapi naik Kershit hariannya ya lebih rewel ini. Lebih banyak yang harus disiapkan ya, lampu UVA UVB, kandang benar-benar kering, masih dia perlu water dish, terus gampang curiga gitu guys. Terus musuhnya Safmon itu dia kan gampang obes. Nah ini penting banget, Safmon itu gampang obes. Jadi kalau bisa kalian bisa menakar buat makani dia gitu guys, biar gak terlalu obes. Karena rata-rata yang obes itu biasanya cepet koit gitu guys, mana minim pergerakan gitu, benar-benar cepet obes dibandingkan Salvatore gitu, dibandingkan biawak lainnya lah gitu. Tapi kalau kalian pengen yang lebih jumbo lagi dengan raut wajah yang mirip-mirip Safmon, yang dinosaurus piye gitu ya, itu kalian bisa pilih yang satu wajah sama Safmon itu, ada Albigularis atau Blackthroat Monitor. Itu lebih besar size-nya dan menurutku lebih gila nih gitu. Gitu guys. Ya butuh panas juga, podo koyoknya perawatannya butuh koyok Safmon juga gitu. Di tempat yang minim minim air, bukan berarti tidak butuh air ya, tetap butuh air. Cuma kelembapannya benar-benar harus minim banget. Gitu. Tapi kalau kalian masih tetap nekat mau pelihara Safmon tidak apa-apa. Tapi yang penting kalian rajin handle-nya, ora yes ngene iki. Karakternya kayak gini bebiannya. Gitu guys. Dia lagi bener-bener berjemur itu guys, lagi enak berjemur, dan aku dewi sing wis kepanasan. Jadi guys, mungkin segitu dulu aja video kali ini tentang Savannah Monitor atau Varanus xanthematicus dari Afrika. Kalau kalian mau tanya-tanya atau sharing-sharing, silahkan di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe, di komen, di like, di share ke teman-teman kalian semuanya. Semoga menghibur kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.